Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Anda semuanya, para alim, para ulama, asatidz wal asatidah, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, sehat walafiat, sehat lahir dan batin. Mudah-mudahan segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian kita. Tentunya harapan kita, majelis kita ini, majelis ilmu mendapatkan keberkahan, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang perbedaan antara amil zakat dengan panitia zakat. Nah, ini penting sekali untuk kita bahas, untuk kita kaji, karena di masyarakat sering sekali terjadi kerancuan atau problem atau permasalahan antara amil dengan panitia zakat. Ini kerap kali di masyarakat kita ini masih menyamakan antara amil dengan panitia zakat. Ya, sehingga amil itu ya panitia zakat dianggapnya, kemudian panitia zakat itu ya disebut dengan amil. Nah, ini padahal secara ajaran Islam ini dua hal yang berbeda, walaupun mungkin identik, mirip, tapi ternyata memiliki perbedaan yang sangat tajam, sehingga nanti dengan perbedaan ini akan melahirkan konsekuensi yang berbeda, ya, sehingga timbullah hukum yang berbeda, runtunannya atau hukum selanjutnya tentang posisi antara amil dengan panitia zakat. Nah, ini kalau kita definisikan tentang amil ini. Amil berasal dari bahasa Arab amila ya'malu, artinya adalah mengerjakan atau melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu. Nah, ini jadi secara mudahnya dikatakan amil adalah orang yang melakukan pekerjaan, sehingga amil zakat disebut dengan orang yang melakukan pekerjaan, yaitu membagi zakat, ya, atau distribusi zakat. Nah, kemudian ini kita pertajam lagi pengertian atau definisi amil ini menurut Munas Alim Ulama, ya, Musyawarah Nasional Alim Ulama, yaitu Nahdlatul Ulama atau NU tahun 2017. Apa itu definisi amil? Ini dalam Munas Alim Ulama tahun 2017 disebutkan bahwasanya amil adalah orang yang diangkat oleh imam atau pemerintah untuk memungut, mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya, yaitu 8 asnaf atau 8 golongan. Jadi amil pada dasarnya merupakan kepanjangan tangan imam dalam melaksanakan tugas yang terkait dengan zakat. Nah, jadi dikatakan amil ini adalah maknanya adalah amil syar'i, sedangkan panitia zakat ini disebut dengan istilah lain, yaitu amil non syar'i, amil dadakan atau amil yang dibuat dengan inisiatif sendiri. Nah, ini yang kebanyakan terjadi di masyarakat kita, apalagi di kampung-kampung, di pelosok-pelosok, di desa-desa ini, kebanyakan amilnya tidak ditunjuk oleh pemerintah, sehingga tidak memiliki badan hukum, tidak ada legalitasnya, sehingga ada amil dadakan yang muncul setahun sekali saat adanya pembagian zakat fitrah. Biasanya mungkin di pertengahan atau di akhir di bulan Ramadan. Jadi inisiatif sendiri, sehingga pengurus masjid membuat kepengurusan agar masyarakat nanti tidak bingung dalam
mereka menyalurkan zakatnya. Jadi sebagai penampung dari aspirasi masyarakat, ya, tidak langsung dituju oleh pemerintah. Nah, ini. Sedangkan dari pengertian amil menurut Munas Alim Ulama NU, Musyawarah Nasional NU di tahun 2017, bahwasanya ini adalah diangkat oleh imam atau pemerintah. Berarti memang langsung ditunjuk oleh pemerintah atau wakil dari pemerintah. Ya. Sehingga mereka memiliki hak untuk mendistribusikan zakat kepada penerimanya. Jadi memang di sini ada keterkaitan erat dengan pemerintah, ya, untuk dikatakan sebagai amil. Ya. Nah, ini berbeda dengan panitia zakat yang ada di masyarakat kita, ya, di desa-desa kita. Ini karena biasanya masyarakatnya masih awal, belum tersentuh dengan teknologi atau pendidikan agamanya baru berkembang, baru merintis, sehingga pengetahuan yang sedemikian detail belum sampai tersentuh. Nah, ini. Nah, kemudian untuk pembagian zakat atau penerima zakat kita sudah mafhum atau sudah paham. Kurang lebih ada 8 asnaf, ya, 8 golongan orang yang berhak untuk menerima zakat. Ini sebagaimana tercantum dalam surat At-Taubah ayat 60. Ya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimina fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim, ya. Di situ paling tidak tercantum ada 8 fuqara, masakin, kemudian amil, mu'allaf, riqab, kemudian gharim, fisabilillah, kemudian ibnu sabil. Ada 8 golongan atau 8 jenis orang yang berhak untuk menerima zakat. Nah, ini. Nah, lantas kemudian apa sih sebenarnya perbedaan antara amil dengan panitia zakat, atau disebut dengan amil syar'i? Panitia yang disebut dengan amil syar'i yaitu yang benar-benar amil, ada legalitas pemerintah, dengan amil non syar'i yaitu panitia zakat yang biasanya muncul dadakan, ya, inisiatif dari pengurus masjid atau masyarakat setempat. Nah, ini kalau untuk mudahnya, biar kita mudah dalam membedakannya, paling tidak ada 3 hal, ya, 3 hal yang perlu kita ingat-ingat untuk membedakan antara amil dengan panitia zakat. Pertama, itu dari segi legalitas, ya, sudah di awal tadi saya sampaikan. Pertama adalah segi legalitas. Kalau disebut amil, ini memang ada legalitas dari pemerintah. Ada semacam surat atau dokumen, surat resmi, ada legal formalnya, ada sepengetahuan dari pemerintah, atau ada izin dari pemerintah bahwasanya kepengurusan tersebut atau amil tersebut ini sudah punya hak untuk mendistribusikan zakat atau menerima zakat dari muzaki. Nah, ini jadi ada legalitasnya, ada suratnya, ya. Nah, sedangkan panitia zakat ini tidak memiliki dokumen atau surat resmi, jadi tidak memiliki legalitas, ya, kecuali mereka hanya inisiatif sendiri. Apakah kedua-duanya sah? Ya, sah. Walaupun itu adalah inisiatif sendiri, tetap sah. Ya, tetap sama-sama sah, walaupun nanti ada konsekuensi hukum yang berbeda nantinya. Tetap baik yang ada legalitas formal dari pemerintah ataupun yang tidak, ya, ini keduanya ini sah, ya. Nah, walaupun ini dadakan atau atas inisiatif sendiri. Nah, ini sama-sama memiliki keabsahannya. Walaupun kemudian nanti kalau yang amil ini ada badan hukumnya atau ada surat kuasanya, ada dokumen resmi ditunjuk oleh pemerintah, ataupun itu nanti dokumen dari wakil dari pemerintah, bisa ada dari Basnas atau Lazisnu misalnya, kalau itu di bawah
naungan dari organisasi Nahdlatul Ulama atau Lazismu kalau itu di bawah naungan atau minta dokumennya dari Muhammadiyah, ya, Al-Aziz Muhammadiyah. Nah ini, jadi poin yang pertama untuk membedakan apakah amil atau panitia zakat tentang legalitasnya. Kalau amil jelas memiliki legalitas, ada dokumennya atau surat kuasanya, sedangkan panitia zakat tidak memiliki dokumen resmi, artinya tidak ada sepengetahuan dari pemerintah secara formal. Ya. Kemudian poin yang kedua, ini tentang hak menerima zakat. Ya. Nah, kalau amil ini mereka memiliki hak untuk bisa mendapatkan zakat atau menerima zakat. Jadi ada jatah bagiannya. Karena kita tahu dari 8 asnaf tadi itu ada yang disebut dengan amil. Ya, fuqara, masakin, wal amilin, ya, yaitu amil. Nah, jadi yang benar-benar syar'i atau memang itu ada legalitas formal dari pemerintah, ada surat resminya. Nah, itu mereka punya hak untuk mendapatkan jatah, ya, bagiannya, yaitu bagiannya yang disebut dengan amil. Nah, sedangkan panitia zakat tadi mereka tidak berhak untuk mengambil jatah bagiannya amil. Kenapa? Karena mereka panitia zakat ini dadakan, tidak ada legalitas formal dari pemerintah, sehingga tidak berhak untuk mengambil bagian dari amil. Nah, itu bedanya tentang hak menerima zakat bagi amil maupun bagi panitia zakat. Kalau amil ini punya hak karena memang di situ secara resmi tertera dalam Al-Quran tadi, surat At-Taubah ayat 60, di situ ada kata-kata amil. Nah, berarti amil yang syar'i atau yang benar-benar amil ini punya hak untuk mengambil jatahnya, bagiannya yang disebut dengan amil. Sedangkan panitia zakat tidak punya hak untuk mengambil jatah amil. Berarti jatah amilnya kosong kalau memang mereka panitia zakat yang tidak memiliki legalitas formal alias bukan amil. Nah, ini kebanyakan mungkin ada masih di antara masyarakat kita, di desa kita mungkin taunya kalau amil itu ya panitia zakat, panitia yang dibentuk untuk mendistribusikan zakat sehingga punya hak untuk mengambil bagiannya, yaitu bagian amil, sehingga nanti mendapatkan berapa persen dibagi dengan mustahik yang lain. Nah, ini tidak diperkenankan, ya. Nah, kemudian poin yang ketiga untuk membedakan antara amil dengan panitia zakat yaitu tentang keabsahannya. Ya, keabsahannya di sini maksudnya kalau dikatakan orang atau muzaki menyalurkan zakatnya kepada amil, maka otomatis zakatnya langsung sah seketika. Ya, ini tentang keabsahan zakatnya, ya. Seketika ketika sampai kepada amil itu langsung sah. Ya. Nah, ini jadi tanpa menunggu harus dibagikan dulu kepada mustahik. Ya, otomatis ketika diterima, terserah itu nanti amilnya ingin mendistribusikan kapan kepada siapa saja, ini terserah amilnya, tidak harus langsung segera, ya. Tidak harus segera dibagikan. Mungkin ada prosedurnya atau mau dibagi kemana-mana atau mau menjangkau wilayah kawasan mana saja, ini terserah nanti pengelola zakat yaitu amil. Nah, otomatis ketika orang yang muzaki tadi, otomatis ketika sudah diserahkan otomatis langsung sah. Ya, ini. Nah, sedangkan kalau muzaki tadi menyerahkan kepada panitia zakat, maka zakatnya tidak langsung sah. Artinya zakatnya bisa dikatakan sah kalau dia sudah didistribusikan atau diserahkan oleh panitia zakat kepada orang yang berhak untuk menerima zakat atau mustahik zakat. Jadi bisa dikatakan baru menjadi sah apabila kalau nanti sudah sampai atau disalurkan kepada yang berhak menerima zakat. Selagi masih tertahan, belum dibagikan, masih ditampung oleh panitia zakat,
maka muzaki tadi belum bisa dikatakan mereka sah membayar zakat. Apalagi kalau misalnya kalau ternyata terjadi kesalahan oleh panitia zakat dalam mendistribusikan, salah ngitungnya atau salah menyerahkannya, tidak sesuai dengan bagiannya, orang-orang yang dituju ternyata salah, maka otomatis batal. Dan nanti yang muzaki, orang yang membayar kepada panitia zakat ini, dia harus zakat ulang, ya, membayar zakat ulang. Terserah itu nanti kepada panitia zakat atau kepada pihak langsung kepada yang berhak menerima zakat, ya, itu langsung disalurkan, atau mungkin dia berganti kepada amil, ya, yang memang benar-benar resmi. Nah, itu jadi tidak otomatis kemudian ketika diserahkan oleh muzaki kepada panitia zakat belum bisa dikatakan sah. Bisa dikatakan sah apabila zakat tersebut sudah didistribusikan atau sudah dibagikan oleh panitia zakat kepada mustahiq, orang yang berhak untuk menerima zakat. Nah, itu kurang lebihnya perbedaan yang saya sampaikan dengan sederhana agar mudah untuk dipahami. Yang pertama adalah tentang legalitas. Amil memiliki legalitas dari pemerintah, sedangkan panitia zakat tidak memiliki dokumen atau surat resmi, surat yang sah dari pemerintah atau wakil dari pemerintah. Yang kedua, tadi tentang hak menerima zakat. Kalau amil itu ada jatah bagiannya, sedangkan panitia zakat tidak ada jatahnya, karena beda antara panitia dengan amil. Nah, kemudian yang bagian yang ketiga yaitu tentang keabsahannya, yang otomatis kalau diserahkan kepada amil itu otomatis langsung sah tanpa harus menunggu nanti sampai didistribusikan oleh amil zakat. Mau kapan-kapan mau diserahkan itu terserah dari amil zakat, otomatis yang membayarkannya otomatis sudah langsung sah. Sedangkan bagi panitia zakat, mereka ketanggungan amanah, ya, tanggung jawab yang berat, tanggung jawab yang besar dari para muzaki. Kalau ternyata salah, maka mereka juga ada tanggung jawab besar, artinya berdosa, dan ternyata itu lagi balik lagi kepada muzaki lagi untuk dia mengulang membayar zakatnya. Artinya tidak bisa dikatakan langsung sah kalau belum tersalurkan dengan baik, dengan rapi, dengan benar, sesuai dengan syariat dari panitia zakat. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala kehilafan. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu untuk kita semuanya, sehingga nanti dalam distribusi zakat di lingkungan kita, di masyarakat kita, itu benar-benar sampai kepada yang berhak dan memang sudah sah, resmi, sesuai dengan agama, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh syariat Islam. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.